Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu kembali dalam acara pesantren Ramadan SD Tangerang 5. Walaupun dalam keadaan pandemi corona, namun tidak menyurutkan langkah kita, tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memperjuangkan diri untuk menuntut ilmu, meraih ilmu dan ridha Allah serta keberkahannya di bulan yang penuh barokah ini. Adik-adik yang berbahagia, insya Allah Kabasit akan membawakan materi tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Zaman Rasulullah, akhir zaman Rasulullah, lebih tepatnya akhir zaman Rasulullah sampai pasca wafatnya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, pada masa Rasulullah wafat di akhir hayatnya, sebelum menemui ajalnya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu yang terakhir, yakni surat Al-Maidah ayat 3, yang potongan ayatnya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Itulah potongan ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa itu adalah ayat terakhir, maka para sahabat pun berpikir, ya Allah, kalau itu adalah ayat terakhir yang telah diturunkan kepada Rasulullah, artinya waktu Rasulullah hanya tinggal sebentar lagi. Artinya Rasulullah akan segera dipanggil. Sehingga para sahabat pun merasa sedih. Para sahabat yang menangis, namun Rasulullah tetap membuat mereka tenang. Jangan terlalu khawatir. Setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada yang kekal di dunia ini melainkan Allah yang Maha Hayyu Qayyum, yang Maha Hidup dan Maha Menghidupkan juga, lagi Maha berdiri sendiri juga. Wal awal wal akhir, dia yang paling awal dan dia juga yang paling akhir. Nah, kita tidak pernah tahu kapan akhirnya itu, karena Allah sifatnya abadi, tidak seperti manusia dan makhluk yang lain yang ada di bumi ini. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang berada di atas bumi ini pasti akan binasa. Wafatnya Rasulullah sampai menjelang akhir hayatnya, menjelang ajal, datanglah seorang tamu ke rumah Rasulullah ketika Rasulullah sedang sakit. Waktu itu Rasulullah sedang bersama Siti Aisyah yang sedang menemani Rasulullah yang sedang sakit. Dan tamu yang datang itu mengucap salam, "Assalamualaikum." Lalu Aisyah menjawab, "Waalaikumsalam, siapa di sana?" Banyak percakapan, intinya Rasulullah menyuruh membukakan pintu itu. Dan akhirnya Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang datang itu adalah malaikat Israel, malaikat maut. Semakin sedihlah Siti Aisyah pada waktu itu. Artinya semakin dekat sekali ajalnya Rasulullah. Wafatlah Rasulullah.
dicabutnya oleh Allah SWT, oleh malaikat Israel atas izin Allah SWT. Waktu terus berjalan setelah Rasulullah wafat. Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada seorang hamba yang sangat cinta sama Rasulullah, karena mereka pernah juga dekat dengan Rasulullah sewaktu masa hidupnya, yakni Bilal bin Rabah. Setelah wafatnya Rasulullah, sampai-sampai Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk tidak azan dulu, karena dia merasa setiap kali azan dia selalu teringat Rasulullah. Walaupun Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar awalnya tidak menyetujui kenapa harus seperti itu, namun itulah alasan yang diberikan oleh Bilal bin Rabah, bahwa setiap kali dia naik ke atas menara untuk melakukan azan, beliau selalu teringat, dan beliau selalu melihat, memandang makam Rasulullah dari atas menara. Ketika beliau sedih lagi, melihat lagi, beliau sedih lagi, karena selama ini beliau, Bilal bin Rabah dengan Rasulullah saling mengingatkan ketika waktu sholat telah tiba. Saat Rasulullah sedang istirahat, beliau datang ke rumah Rasulullah, membangunkan dan mengingatkan bahwa waktu sholat sudah tiba. Terkadang sebaliknya, Rasulullah menemui Bilal bin Rabah untuk segera melakukan azan karena waktu sholat sudah tiba. Mereka saling mengingatkan, bahkan Rasulullah selalu mengantarkan beliau, sehingga setiap kali beliau ingin melakukan azan pasca wafatnya Rasulullah, beliau selalu teringat akan Rasulullah SAW, sehingga beliau saking dalamnya cinta pada Rasulullah sampai tidak kuat melakukan azan. Ketika mengucap nama Rasulullah, ketika mengucap nama Nabi Muhammad Rasulullah, beliau kembali tergulai lemas sehingga tidak bisa melanjutkan azannya. Hingga akhirnya ada seorang pemuda yang naik ke atas mimbar untuk melanjutkan azan beliau hingga azan itu selesai. Singkat cerita, semua kembali seperti semula, walaupun dalam keadaan sedih. Apa boleh buat? Semua harus bisa menerima kepergian Rasulullah SAW. Dari pandangan mata kita di dunia, mungkin Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Tapi di hati dan pikiran kita, Rasulullah insya Allah akan selalu tetap ada. Tanamkan pada diri kita cinta Rasulullah. Cinta apa yang dibawakan oleh Rasulullah. Karena yang dibawakan oleh Rasulullah tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kebenaran, selalu kebenaran. Tidak mungkin mengajarkan sebuah kesalahan dan keburukan, kejahatan. Karena apa yang Rasulullah terima dan Rasulullah sampaikan semata-mata dari Allah SWT. Wahyu yang datangnya dari Allah SWT. Baiklah adik-adik sekalian, itu cerita singkat dari Kak Basir mengenai pasca wafatnya Rasulullah SAW dan tentang sahabat beliau, yakni Sayyidina Bilal bin Rabah yang senantiasa melantunkan azan setiap kali masuk waktu sholat. Oke, tugas dari Kak Basir kepada siswa muslim, yaitu siswa laki-laki yang beragama muslim, kakak minta kalian melantunkan azan dengan sebaik-baiknya, sefasih-fasihnya. Kalau kalian bisa melagamkan suaranya dengan merdu, lagamkan dengan merdu. Puannya, kakak minta tolong dibacakan surat Al-Maidah ayat 3. Kakak minta tolong dibacakan satu ayat itu dengan sangat baik, lafaz, makhrajnya, tajwidnya, kalau perlu dengan lagam yang sangat indah, yang insya Allah akan kakak nilai. Baik muslim maupun muslimah, insya Allah bukan hanya kakak yang menilai, tapi Allah juga akan menilai.
niatkan karena Allah, niatkan ibadah, ikhlaskan semua, jangan ragu, beranikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita sukses. Selamat melaksanakan tugas, selamat berjuang. Kakak tunggu hasilnya, silakan kalian rekam hasilnya, dan insya Allah nanti nilai akan diberikan, karena ada rewards yang insya Allah akan diberikan dari SD Negeri Tangerang 5 kepada pemenang yang terbaik. Terima kasih dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. We were riding down the